Di sini gue bakal coba ajarin cara wiring buat nge-trigger si Dobot ini dari PLC. Jadi si PLC ini ngasih output relay, terus nge-trigger si Dobot buat kerja. Ya gitu ceritanya. Oke, yang pertama kita lakuin adalah seperti biasanya membuat wiring buat ngeaktifin PLC-nya. Yang pastinya kalian udah pada tahu. Jadi di sini bakal coba gue skip aja. Oke, ini rangkaian awal udah jadi, cuman buat ngasih command, terus ngasih input PLC-nya. Di sini gue command inputnya pakai negatif, terus command outputnya pakai positif. Sekarang kita tinggal gimana caranya ngendaliin si relay ini sebagai button. Nah, button itu pertama kan kita tahu ya, button itu kondisinya putus nyambung, sama kayak relay. Nah, jadi si relay kita bisa ngambil referensi tegangan dari ini. Nah, dia ini bakal putus nyambung dari COM-nya ini. Jadi kita akan mengambil si COM sama si NO. Nah, buat biar bikin mereka ini bisa putus nyambung, kita harus ngendaliin coilnya ini. Yang dimana kalau si NO ini, kalau si coilnya ini nyala, dia bakal nyatu. Terus kalau si coilnya mati, dia bakal keputus lagi. Jadi sama kayak button. Bedanya dia dikendali ini pakai listrik. Oke, kita lanjut. Langsung aja bikin rangkaiannya. Nah, pertama kita harus ketahuin kan ya. Nah, di sini ada nomor-nomornya untuk keterangan, dan di sini juga udah gua ngasih di mana letak nomornya. Nah, ini ada relay aslinya. Kalau di relay asli, dia letak nomornya bakal di sini nih. Letak nomornya bakal kecil banget ada di sini. Terus di sini bakal ada gambar rangkaian yang nomornya tuh sama. Yang nomornya tuh sama kayak yang ada di sininya. Jadi ini si relay sama si kakinya itu paket nih, dia gak bisa dipisah-pisah. Kita harus nyambungin si coil ini ya di pin 7 sama pin 78. Nah, pin 78 dia kan ada di pojok kanan atas kayak sini. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kaki pertama tuh kita sambungin sama output si PLC. Nah, misalnya di sini gue mau ngasih output PLC-nya ke pin 00. Oke, ini langsung gue sambung aja. Dia ke pin 00 di kaki sebelah sini. Jadi kaki berapa? Nah, di kaki 7. Terus salah satunya dia bakal nyambung ke power supply. Power supply tuh yang mana? Yang berlawanan sama komponen ini. Komponen ini kan negatif. Otomatis power supply-nya harus ngambil yang sorry. Komponen ini kan positif ya. Nah, ini positif. Otomatis power supply relay-nya ini harus ngambil yang negatif. Nah, langsung aja kita tarik si negatif dari sini. Oke, langsung kita tarik. Nah, oke, seperti ini sudah jadi. Ini nanti kalian bisa sesuaikan power supply-nya negatif atau positif tergantung COM yang kalian pakai. Dan ini bisa ada bolak-balik pin 7 sama 8. Bisa 8 yang masuk ke output atau bisa 7-nya masuk ke output. Jadi bisa bolak-balik, gak masalah. Nah, terus di sini baru kita buat si relay ini bertindak sebagai button. Nah, gimana caranya? Si robot ini dia bakal ngedetek ada tegangan input di pin input kalau ada ground yang ngalir ke pin inputnya. Nah, kita biasa pakai yang pin 5 ya. Nah, jadi dia bakal ngedeteksi ada tegangan input kalau si ground ini nyambung. Jadinya dia nyambung nih. Nah, gimana cara kita nyambungnya? Ya, pakai relay. Jadi si relay ini dari commonnya, ini pin common ini pin 5, pin 5 ya, kita pakai 531 nih, 531. Jadi tips ngapain itu gampang, 531. Berarti common NONC 642 common NONC. Jadi yang ini common, ini NO, ini NC. Nah, gampangnya begitu. Sekali lagi, ini common, ini NO, ini NC. Di barisnya dia kepisah. Oke, kita pakai yang 531. Nah, 5 ini commonnya. Jadi commonnya itu kita harus ambil dari sumbernya. Kita kan mau nyambungin si ground sama si pin 5 ya. Jadi di sini kita tarik di ground. Mohon maaf, nah pakai ini aja. Nah, ini si ground kita tarik. Ini sengaja saya giniin biar nggak tutupin garisnya. Si ground kita tarik. Oke, bentar. Nah, si ground udah nyampe common. Baru kita gimana caranya biar si
common ini bisa nyambung sama pin 5 ya, pakainya NO. Kenapa pakai NO? Karena dia bisa nyambung kalau si coilnya ini nyala, kecuali NC. Kalau NC kebalikannya, si coilnya mati dia nyambung, kalau si coilnya nyala dia putus. Oke, langsung kita sambungin sama pin 5 ya, pin inputnya yang biasa kita pakai. Ini langsung bakal gue gambar, gue tarik. Nah, pin 5 itu letaknya ada di sini, kalau tidak salah ya. Nah, pin 3, mohon maaf. Pin 5 ini sebagai commonnya, pin 3 sebagai NO. Nah, dengan begini, ini rangkaiannya sudah selesai. Tinggal kita program ini. Kecuali kalau ada kasus lagi, misalnya kita disuruh nambah push button ya, caranya gampang seperti yang biasa kita lakukan. Nah, misal di sini saya contoh gambar push buttonnya. Oke. Ini push buttonnya saya gambar push button NO. Nah, ini push button NO sudah kita buat. Baru kita wiring dia. Oke, pertama kita sambungin ke pin inputnya, pin input CPLC. Oke, kita sambungin dia ke pin input, misalnya kita ambil pin 01. Oke, begini. Terus di sini ngarah ke power supply yang berlawanan sama common kayak biasa. Common apa? Common negatif, otomatis kita harus nyambungin ke positif. Tinggal kita tarik ke sini. Nah, wiringnya sudah jadi. Nanti habis ini kita masuk ke programnya. Jadi mungkin kalian coba ulang-ulang lagi gimana cara wiringnya tadi. Kalau yang males ngapalin ini letak-letaknya atau pin-pinnya, kalian bisa ikutin aja. Jadi kalian bisa ikutin aja wiringnya ada di sini. Kalau kalian memang males buat mahamin si relay ini. Oke, jadi sekian buat wiringnya. Nanti kita bakal masuk ke contoh programnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke contoh programnya. Jadi yang sebelumnya kita wiring udah, di sini ada pakai relay buat trigger si robotnya. Terus kita di sini pakai push button NO buat ngejalanin tugas si PLC. Jadi sekarang contoh kasusnya itu seperti yang sudah kita sepakati. Nah, robot udah, nah ini push button start pada PLC, ditekan, tunggu 5 detik, si PLC ngasih output ke relay. Langsung saja kita eksekusi programnya. Oke, ini kita sudah buka CS programmer. Pertama kita masukin push buttonnya. Tadi di 001 yang kita namakan tombol start. Ya, sudah jadi. Terus kita bakal bikin scaffolding. Ini pakai alamat 200. Lalu di bawah kita taruh scaffoldingnya. Kita pasang seperti ini. Lalu kita bakal buat si timernya. Timernya kan selama 5 detik ya. Nah, di sini kita tarik saja 2 garis. Oke, baru kita taruh si timernya. Kodenya tim 000. Ini bisa berurutan ya, kalau timernya berapa. Timernya ini bisa berurutan sih 00, 1, 2, 2, 3 sampai si digitnya tuh habis. Jadi kita pertama pakai tim 000 pagar berapa detik, dia hitungannya milidetik ya, jadi dikali 10. Misalnya kita mau 1 detik 10 detik, tapi karena di sini kasusnya mintanya 5 detik, otomatis 5 kali 10 50. Nah, oke, ini sudah jadi timer. Maaf, ini bisa kita edit ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kita tarik ke bawah. Ini tarik ke bawah gunanya fungsinya buat apa? Nah, ini ada sebuah trik ya, trik gimana itu bisa nambahin 1 rung. Oke, jadi pakai 1 rung ini aja udah cukup. Saat ini timernya 5 detik, kita bakal aktifin outputnya. Tadi output di mana? Outputnya kan ada di 00. Otomatis kita pakai channel 100 00. Kita kasih aja relay. Oke, dengan begini ini udah jadi. Nah, gimana caranya biar si output ini di relay ini nggak aktif sebelum timer nyala. Sedangkan ini kan
kelihatan nyambung ya, otomatis kalau start ditekan dia bakal nyambung. Nah, di sini kita pakai triknya. Kita tinggal ngambil NO, kita taruh di sebelum relay di depannya, kasih alamat si timernya. Nah, begini sudah jadi. Ini kita bisa langsung coba saja simulasikan. Nah, ini sudah siap disimulasikan. Coba saja kita mulai, kita nyalakan. Nah, lihat, ini tunggu 5 detik. Setelah 5 detik, baru si relay akan nyala. Nah, si relay nyala, dia bakal ngecek lag itu. Jadi ini yang aslinya NO, dia jadi terhubung. Terus si dobot bakal ngedeteksi adanya tegangan input. Nah, baru sekarang kita masuk ke dobotnya. Ini kita matikan dulu. Kita masuk ke dobot, kita pakai program locally. Caranya seperti biasa, kita ke I/O. Nah, cari dulu, kan pakai input ya, kita pakai set multiplexing. Nah, kita tentuin dulu nih, di input 3,3 volt ada di pin berapa. Kita pakai kan pin 05 ya, jadi kita pakai pin 05. Baru, karena di sini tidak ada perintah untuk loop kerjaan, jadi kita pakai dobot yang sekali kerja saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan loop, tapi bisa langsung pakai logika if-nya. Sip. Tidak lupa di konfigurasi, kita kasih enable. Nah, di samping if-nya kita kasih logic. Nah, logic di depan sini lebih biasa taruh getable input. Pakai pin 5. Nilainya saat dia bernilai 0. Dan baru di sini kalian bisa otak-atik pergerakannya. Misalnya begini, duplicate, setelah itu kita suruh dia action card on atau off. Nah, kurang lebih nanti ini bakal sama, tinggal taruh aja else-nya. Misalnya di else dia bakal kembali ke koordinat awal. Nah, untuk program robot simple seperti ini. Tinggal nanti kalian edit aja pergerakannya sesuai dengan tas yang ada di sini, yang disuruh menumpuk jadi 3 tabung. Nah, mari kita coba ulik sekali lagi. Nah, ini ada wiringnya, sudah kita buat di video sebelumnya. Ini ada button, ini perintahnya. Kita coba jalankan. Kita jalankan dari PLC-nya dulu. Jadi dia antara PLC dan robot programnya bisa ya. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing pakai aplikasi apa untuk menyambungkan program tersebut. Kita tetap pakainya CX program dan robot. Kita tetap terpisah programnya, hanya saja programnya ini dibuat komunikasi. Jadi seakan-akan berkomunikasi, walaupun sebenarnya jadinya dalam hukum perobotan dia tidak berkomunikasi, hanya kirim-kiriman sinyal output saja. Kita mulai, Ctrl J. Nah, dia udah ditekan tombol sekali, tunggu 5 detik, bam, si relay ini aslinya terputus ya, si dobot tidak dapat input, dia menjadi dapat input. Nah, si dobot ini membaca, wah ini aku udah dapat input 0 nih, otomatis aku harus gerak ke sini. Nah, jadi setelah 1 kali gerakan, karena kita tidak ada loop ya, karena kita tidak pakai repeat, ini cukup saat kalian start, dia akan kerja dari sini. Setelah kerjaan terakhir dia bakal selesai. Oke, itu untuk pembahasan di soal paket 2. Itu soal pembelajaran paket 2. Mungkin kalau masih bingung bisa bertanya lagi di task 1 ini. Nah, task 2 nanti kita tinggal belajar buat flowchart-nya. Jadi mungkin segini. Nanti kita bakal masuk ke pembuatan flowchart. Oke, sebelumnya kita sudah buat wiring si PLC ke robot pakai relay, terus juga program yang udah kita bikin di program PLC dan program robotnya. Ini masih termasuk sederhana. Nah, selanjutnya
kita masih ada PR lagi nih, masih ada tasnya di tas 2. Kita bakal disuruh buat flowchart dari si tas 1 ini. Oke, langsung saja. Kita bisa, idealnya kita membuat flowchart itu kalau di Microsoft Excel, di Microsoft Visio. Cuma karena di sini saya belum punya Microsoft Visio, jadi kayak saya harusnya pakai Microsoft Excel, tapi saya malah pakainya PowerPoint nih. Kenapa pakai PowerPoint? Karena ya PowerPoint dia lebih gampang buat ngerapiin ya, sedangkan kalau Excel dia masih belum ada fitur nih buat auto ngerapiin begini nih, buat kita biar auto rapi. Jadi kita harus mengukur kelurusannya sendiri. Oke, di sini ada bentuk flowchartnya sudah saya bikin. Kalau bentuk-bentuk flowchart sama materinya kan udah pernah dibahas ya, dan PPT-nya juga udah pernah dikirim. Nah, jadi coba kalian buka-buka aja lagi, ulang-ulang lagi. Nah, di sini bakal biar cepat, saya langsung jelasin aja nih, kenapa flowchartnya bisa sesimpel ini. Karena beberapa dari kalian malah ada yang nggak percaya kalau misalnya dikasih simpel kayak gini, padahal secara keseluruhan ini tuh cara kerjanya benar, flowchartnya benar. Nah, gimana taunya cara benar nih? Ya kalian bandingin lagi, kalian nge-cross check si tas sama si flowchartnya. Oke, sekarang coba kita cross check. Pertama start. Nah, start di sini bukan bermaksud menekan tombol start ya, tapi start di sini adalah kita membuka pekerjaannya. Jadi kita kayak ngemukodimah gitulah. Nah, kita membuka pekerjaannya, kita start. Nah, startnya dengan cara apa? Nah, kita menekan tombol start pada PLC. Nah, sesuai di sini prosesnya, tekan tombol start pada PLC. Sebenarnya di sini kalian bisa naruh input. Kalau kalian mau biar kelihatan gak terlalu simple gitu, karena mungkin nanti pengujinya mintanya kayak gitu ya. Bisa kayak gini buat dia terlalu simple nih. Coba bikin lebih detail lagi. Ya bisa kalian taruh inputnya. Misal di sebelum habis start taruh input dulu pakai yang ini ya, pakai yang shape ini. Kalian taruh inputnya push button, baru di sini tekan tombol start. Oke, langsung kita tekan tombol start. Habis itu dia nyuruh kita nunggu 5 detik. Ini masuk ke proses kerja logonya kotak. Baru proses ini ya udah kita taruh. Habis tekan tombol start, kita tunggu 5 detik. Setelah itu dia akan mengeluarkan output relay ya, kita nyalain relay, jadi otomatis relaynya on. Nah, ini saya langsung naruh nih decision relay on. Ini juga kalian bisa memperpanjang lagi ya dengan cara ngasih output. Jadi sebelum relay on ini tunggu 5 detik, setelah output dulu pakai logo yang tadi, pakai logo ini, output relay. Nah, output lagi tuh, outputnya relay, baru di sini decision relay on. Nah, kenapa saya taruh di relay on? Biar kalau misalnya kita akan terjadi kasus nih, kalian tekan tombol start, kalian udah nunggu 5 detik tapi kok relaynya masih mati. Nah, bisa aja itu terjadi karena kalian tekan tombol startnya itu kurang tekan. Karena saat kalau relaynya on, misalnya decision habis tunggu 5 detik, relaynya on. Nah, kalau dia tadi kan saya bilang cerita dari saya tadi, pas kalian udah tekan nunggu 5 detik gak on ya, berarti masih off ya, berarti relay on ini sama dengan no, karena dia tidak on kan, berarti no. Nah, no ini balik ke sini, makanya kalian harus menekan tombolnya itu ulang. Mungkin tadi kurang kencang nekannya. Habis itu tunggu 5 detik lagi, lihat apakah relaynya ini on, apakah tidak. Kalau tidak berarti masuk ke no, balik lagi ke sini. Kalau yes, maka si dobot langsung menumpuk tabung. Ini sebenarnya bisa kalian taruh lagi nih input, ini dobot nih. Kalau kalian mau memperpanjang lagi, memperdetail lagi si flowchartnya, tapi buat saya ini flowchart udah cukup untuk menjelaskan semua task yang kita berikan. Setelah tadi kan 5 detik PLC ngasih relay, nah relay on dia nge-trigger dobot kemudian 3 barang secara bertumbuk. Nah, ini udah jadi. Setelah bertumbuk, apakah dia akan ngeloop? Nah, di sini gak ada perintah loop nih. Jadi setelah kemungkinan besar habis tas ketiga ini, habis tas 1 nomor 3, si dobot sama si PLC berhenti kerjanya. Nah, baru kita stop. Nah, untuk relay sesimpel relay, maksudnya flowchart sesimpel ini. Jadi kalian gak usah pusing-pusing bikin flowchart biar kelihatan keren gitu ya, kalian panjang-panjangin itu gak perlu. Itu cuman bisa aja itu cuman ngerepot-repotin kalian doang. Barangkali si pengujinya begini juga udah paham gitu kan ya. Kan fungsi flowchart itu untuk membuat gambaran sederhana ya. Nah, jadi otomatis kayak gini, ini udah jadi nih, sudah tergambar secara sederhana seluruh task yang kita berikan. Oke, jadi untuk paket 2 kita sudah membahas sampai habis, mulai dari wiringnya, terus juga program di PLC dan program di robotnya. Nah,
Nah, ini ntar kalian bisa edit-edit lagi di move-nya. Lalu si flowchart-nya. Oke, mungkin setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan paket nomor 1 yang nyambungin si Dobot ke PLC. Dia nanti bakal pakai relay 5 volt. Oke, segitu dulu.